Terpujilah Allah yang berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya kepadanya pada hari ini, Rabu 6 Mei 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur dan pujian kami oleh karena kebaikan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab 2 Samuel 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu, tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawa-Mu pada hari ini dan nyawa anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istri-Mu dan nyawa gundik-gundik-Mu dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu, bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat, demikian, ketahuilah, raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Kasih karunia yang menyembuhkan. Inilah judul kita hari ini. Dari ayat 5 sebagai penekanannya. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hamba-Mu yang telah menyelamatkan nyawa-Mu pada hari ini dan nyawa anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istri-Mu dan nyawa gundik-gundik-Mu. Dalam pembacaan kita hari ini menceritakan suatu kejadian kelam sekaligus mengharukan dalam hidup Daud. Setelah menang berperang melawan Absalom anaknya sendiri, Daud justru tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Kemenangan yang diraih oleh para tentaranya justru berubah menjadi duka. Daud menangis, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku mati menggantikan engkau. Di tengah duka yang begitu dalam atas kematian Absalom, Daud menerima teguran keras dari Yoab. Teguran itu tentu menyakitkan, tetapi justru di sanalah tampak kasih karunia Tuhan bekerja. Melalui Yoab, Daud ditarik keluar dari kesedihan yang membutakannya, supaya ia tidak terus terperangkap dalam emosinya.
Teguran itu menjadi titik balik yang menyadarkan Daud untuk kembali berdiri dan meneguhkan hati rakyatnya. Meskipun menyakitkan, namun teguran itu adalah bentuk kasih karunia yang menyembuhkan Daud, agar Daud tidak terjebak lebih lama dalam emosinya. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa yang dialami Daud. Kasih karunia Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang lemah lembut. Pada kenyataannya, seringkali datang melalui teguran yang pas dalam hidup kita. Teguran yang datang melalui firman akan membuka pengertian kita untuk membenahi diri. Juga terkadang lewat situasi yang memaksa kita berhenti sejenak dan melihat kenyataan apa adanya. Kasih karunia yang menyembuhkan bukanlah kasih dengan membiarkan kita tetap hidup dengan berjalan dalam kesalahan, tetapi justru kasih karunia bekerja dengan menegur, menarik, dan mendorong kita untuk bangkit dari egoisme, dari kedegilan hati, dan dari pola pikir yang keliru. Tuhan dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bijaksana, dan menjadi seperti Dia. Penegasan. Kemenangan sejati adalah saat kita membiarkan kasih karunia menyembuhkan hati kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk bangkit, bertindak, dan kembali melayani. Saudara-saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang menyembuhkan. Ingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Berikan kami kekuatan untuk bangkit, bertindak, dan bertanggung jawab atas kehidupan yang Engkau percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku pendengar yang setia, demikianlah uraian dari firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.